Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur lagi, bahkan bersyukur senantiasa kepada Tuhan buat kasih karunia dan anugerah yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita, buat kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, kita mau memuji, kita menyembah, mengangkat hati, mengangkat suara kita, meninggikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu semua itu hanya karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih buat sepanjang malam perlindungan-Mu di dalam tidur kami. Kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi yang boleh kami nikmati. Bahkan kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau nyatakan dari hari ke hari bagi kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami naikkan setiap pujian kami. Kami berikan hormat kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di
satu menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali katakan, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami menyembah Bapa. Kami kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang berhadirat di dalam hidup kami. Engkau yang berkerajaan di dalam hidup kami. Engkau yang memerintah dalam hidup kami, Bapa. Sehingga kami terus mengalami suasana surga nyata dalam hidup kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada
yang dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Sehingga kami tidak takut dan tidak gentar berjalan di dalam dunia yang gelap hari-hari ini. Sebab ada Engkau yang bersama kami, di dalam kami selamanya. Haleluya. Sebab itu selamanya kami puji Engkau, selamanya kami sembah. Sebab Engkau besar, Engkau maha besar. Tak henti-hentinya hati kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami, buat pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Haleluya. Biarlah janji firman-Mu yang terus menenangkan hati kami. Biarlah perkataan-perkataan firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami. Semakin hari kami semakin nyata mengalami kasih-Mu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu kami mau terus percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Sungguh besar setiamu, ya Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang
bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, ya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini yang mau kami terus lakukan dalam hidup kami. Kami berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami aman di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami selama-lamanya. Sewaktu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Dan dalam hati kami mau terus simpan janji-janji-Mu. Karena janji firman-Mu yang menenangkan hati kami. Janji firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Bahkan saat badai ada di sekeliling kami. Kami mau tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Dan firman-Mu menghibur kami. Sebab itu biarlah kami terus memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh mengawali hari yang baru lagi bersama-Mu di dalam hadirat-Mu. Dan sepanjang hari ini kami terus dalam hadirat-Mu. Bahkan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu.
Waktu Roh Kudus buat kami mengerti, buat kami memahami, dan buat kami percaya firman, sehingga kami melakukan firman, dan kami mengalami kemenangan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Riana. Shalom Bapak Ibu. Oke, shalom. Renungan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 59 sampai dengan 62. Akan saya bacakan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Dari 4 ayat ini, beberapa hal yang saya dapat. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan untuk itu kita harus memberikan diri kita secara utuh untuk dikuasai oleh Allah. Tidak setengah-setengah, tidak kompromi dengan dunia secara utuh. Seperti yang dikatakan pada ayat 59, saya menangkap di sini bagaimana cara kita memulai hidup kita dalam satu hari ini, dalam setiap harinya. Apakah sudah berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan? Setiap pagi, kita bangun pagi, apa yang kita lakukan, dan saat ini, puji Tuhan, kita bisa bergabung bersama setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan di Coram Deo, dan dengan kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan tahu rencana-rencana yang kita akan tahu peringatan dan rencana-rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Menurut saya, pergaulan sangat menentukan karakter seseorang. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan intens dengan Tuhan, maka saya percaya karakter Kristus, karakter Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Selanjutnya untuk ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tidak berlambat-lambat, menurut saya ini untuk kita semua yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita lambat dalam merespon kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya karena tanpa kita sadari sering sekali kita meragukan kesetiaan Tuhan, dan akibatnya kita mudah goyah dengan janji-janji dunia. Selanjutnya ayat 61 yang saya dapat dan saya belajar ya untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan sekalipun kita berada pada keadaan yang tersulit. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang mungkin berat untuk kita,
Saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk memurnikan kita, untuk membuat kita menjadi lebih berkenan di hadapan Allah. Sedangkan untuk di ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Saya menangkap di sini bagaimana kita seharusnya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi. Saya belajar untuk memberikan waktu saya yang terbaik untuk Tuhan, tidak waktu yang sisa-sisa. Sehingga dibangun pagi, terlebih dahulu yang kita harus cari adalah Tuhan. Dan selanjutnya saya belajar untuk komitmen. Selama merenungkan firman ini sepanjang malam, saya kembali menguatkan hati saya, dan saya berkomitmen bahwa setiap hari, bukan hanya pada saat koran bio pagi ini saja saya belajar kebenaran firman, tapi saya harus punya waktu khusus juga. Untuk belajar kebenaran firman. Dan kebetulan pekerjaan saya memang membuat saya terkadang untuk duduk minum, makan saja pun lupa. Karena dari jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore, pekerjaan itu tidak akan berhenti. Tapi saya belajar, sudah 1 bulan ini saya lakukan, setiap hari saya begitu tiba di kantor, saya akan sampaikan ke ajudan saya di depan, 30 menit saya jangan diganggu. Mau siapapun yang datang, saya tidak akan terima tamu dalam 30 menit itu. Nah, sebelum-sebelumnya saya di kantor menyempatkan diri untuk membaca firman Tuhan, memberikan waktu. Tapi ketika nanti diketok pintu dari Polres, Bu, dari Kejaksaan, Bu, itu saya biasanya akan menghentikan membaca firman itu. Saya pikir saya mendahulukan mereka dulu. Kalau dari Polres, dari Kejaksaan, ini berarti sesuatu yang berat, pikir saya. Tapi puji Tuhan, saya sekarang belajar. Saya mau berikan waktu saya bukan yang sisa-sisa. Karena dengan yang seperti itu, akhirnya saya baru baca 5 ayat, terputus. Nanti nyambung lagi 2 ayat, terputus lagi. Nggak maksimal jadinya untuk saya. Dan saya bersyukur dengan saya mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, saya belajar kebenaran firman Tuhan, walaupun saya masih jauh dari sempurna, Tuhan memimpin langkah-langkah hidup saya. Saya rasakan betul bagaimana saya bisa menghadapi situasi yang terkadang saya nggak pernah pikirkan. Saya harus bagaimana menghadapi situasi ini. Contohnya, 2 minggu lalu, ada seorang preman besar tebu yang datang ke kantor saya. Intinya meminta proyek, minta pekerjaan. Dan saya sudah katakan baik-baik, tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dibagikan. Nah, dia nggak terima, dia gebrak-gebrak meja, banting-banting kursi, dia mau pukul saya. Sampai akhirnya saya bilang, Bapak mau pukul saya, silakan. Saya bilang seperti itu. Kemudian dia ngancam saya, dia bilang, kalau kamu tidak kasih saya kerjaan, lihat apa yang akan terjadi untuk kamu dan kantormu ini. Saya bilang, oh Bapak ancam saya bilang, silakan, nggak apa-apa. Nah, setelah dia keluar dari ruangan, secara manusia saya khawatir. Karena saya tahu dia main fisik. Dia sanggup untuk membayar teman-temannya, mengajak teman-temannya untuk melakukan kekerasan fisik. Tapi ketika di perjalanan pulang, saya yakin perlindungan penyertaan Tuhan pasti ada untuk saya. Keesokan harinya ada seorang wartawan menghubungi saya. Bahasanya pun mengancam. Kalau permintaan preman kemarin tidak diberikan, akan dicari masalah untuk di kantor saya. Jawaban saya seperti ini. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya bisa menjawab seperti itu. Saya jawab kepada orang itu, saya lebih senang berteman daripada bermusuhan. Kalau kita berteman, saya bisa bantu kamu, kamu bisa bantu saya. Kalau datang ke saya baik-baik sebagai seorang abang ke adik, maka akan saya pikirkan apa yang akan bisa saya berikan.
Nah, ternyata kalimat saya itu disampaikan kepada preman ini. Puji Tuhan, seminggu kemudian preman ini datang ke saya, minta maaf, dan langsung mengatakan, jangan segan kalau ada masalah, temui abang, hubungi abang akan bantu. Nah, saya merasa bahwa semakin banyak yang Tuhan ajarkan untuk saya, dan ketika saya berusaha hidup dekat dengan Tuhan, langkah saya apapun itu, Tuhan pimpin saya. Tidak semua yang kami gumulkan, kami doakan, Tuhan jawab segera. Tapi kami tetap belajar untuk bersyukur untuk hal itu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, dan mohon doanya, mohon bantu doa, terhitung hari Minggu besok, tanggal 4 April, sampai dengan 4 bulan ke depan, saya akan mengikuti diklat kepemimpinan di Bukit Tinggi. Sistemnya seminggu saya di sana, 3 minggu daring di Tebo, seminggu saya di sana, 3 minggu daring di Tebo. Kalau melihat dari jadwalnya memang akan sangat padat, akan sangat berat. Mohon doanya supaya Tuhan mampukan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Riana. Wow, puji Tuhan, kita dengar kebenaran firman Tuhan dan kesaksian hidup dari apa yang dialami oleh Ibu Riana ya. Karena seperti apa yang dicatat oleh firman Tuhan menjadi ungkapan hati pemazmur, pembelajaran yang pertama tentu kita diajar dan diingatkan lagi untuk merenungkan hidup kita. Apakah memang hidup kita ini melangkah di jalan Tuhan? Seperti ayat 59 katakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Bahkan seperti apa yang Ibu Riana sampaikan melalui kesaksian hidupnya, seperti ayat 61 juga katakan, tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Jadi kita melakukan firman Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan saja saat kondisi kita sepertinya aman-aman saja, tapi justru ketika ada tali yang membelit hidup kita, ada persoalan yang membelenggu hidup kita, nah seharusnya kita tetap berpegang pada firman, karena seperti beberapa waktu yang lalu kita sampaikan kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-45 katakan dari Mazmur 119 ini, bahwa aku hendak hidup dalam kelegaan. Artinya ketika kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada tali-tali orang fasik yang membelit hidup kita, tapi ketika kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, paling tidak seperti Ibu Riana tadi katakan, ya mungkin iblis bisa mengintimidasi dengan ketakutan ketika ingat siapa nih yang ngomong nih. Tapi ketika Ibu Riana mengambil keputusan untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, bahkan seperti yang disaksikan tadi ketika keesokan harinya ada yang nelpon, maka ada hikmat Tuhan, ada perkataan-perkataan hikmat Tuhan, dan saya percaya setiap perkataan hikmat Tuhan itu mengandung kuasa di dalamnya. Dan Bapak Ibu sudah dengar kesaksian apa yang dialami oleh Ibu Riana hari ini, amin. Jadi sebab itu yuk berkomitmen penuh, apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka lakukan kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Makanya ada sebuah moto di Strongman, yaitu tetap tegar di masa yang sukar. Beberapa tahun yang lalu ketika saya disuruh share firman di tengah-tengah camp itu, Tuhan ingatkan kalimat itu, tetap tegar di masa yang sukar. Yang memang secara umum maksud dari statement ini adalah ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup, kita harus tetap tegar. Dan kita percaya kita bisa tetap tegak, kuat itu karena firman. Tapi pencerahan yang saya dapat waktu itu, tetap tegar di masa yang sukar. Nah, masa yang sukar bagi kita, menurut saya, itu bukan waktu kita mengalami masalah, bukan juga waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup,
Tetapi saya mau katakan, masa yang sukar dalam hidup kita itu sebenarnya hanya sekitar 1, 2, 3 detik saja dalam hidup ini. Artinya ketika kita menghadapi sebuah situasi, maka kesukaran yang paling besar sesungguhnya bagi saya adalah ketika saya harus membuat pilihan dan mengambil keputusan. Saya mau tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, atau saya harus berkompromi dengan dosa. Artinya situasinya bukan saja kesulitan Bapak Ibu, bahkan ketika ada tawaran, ada godaan, ada kenikmatan yang ditawarkan, ataupun ada kesulitan yang ditawarkan, yang disodorkan. Masa sukar itu adalah masa ketika kita mengambil keputusan untuk memilih dan membuat keputusan. Apakah kita tetap berpegang teguh pada firman atau enggak, itulah masa yang paling sukar. Tapi saya percaya kalau setiap kita terus berkomitmen untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka seperti ayat 62, seperti yang Ibu Riana katakan, ayat 61 maksudnya, sekalipun ada tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini, amin. Jadi apapun yang terjadi, tetap pegang teguh firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan sekali lagi, berkali-kali saya katakan, ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, Tuhan bela firman-Nya. Tuhan bela hidup kita. Apa yang dialami oleh Ibu Riana, saya percaya juga akan dialami oleh setiap kita. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin ada yang lain mau sampaikan sesuatu dari apa yang kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Apakah hari ini engkau juga sedang dibelit oleh persoalan permasalahan dan kau mengalami masa sukar untuk memutuskan pilihan, tapi firman Tuhan ingatkan pagi ini, ambil keputusan untuk memilih, tetap berpegang pada firman. Oke, silakan Bapak Ibu. Semua terdiam. Apakah sedang terbelit? Ya, boleh saya ini ya. Tadi bagus sekali. Saya mencatat ada beberapa kata kerja dari ayat 59 sampai 62 yang tadi dibaca. Yang pertama adalah memikir. Kita hendaknya selalu memikirkan firman Tuhan. Karena tiap hari kita sudah baca ya. Kita memikir. Kemudian yang kedua, melangkah. Di dalam kita melangkah untuk mengatasi hidup kita, masalah apa saja, kita melangkah dengan dasar apa yang kita pikirkan tadi, yaitu firman Tuhan, Taurat Tuhan. Kemudian ada kata bersegera. Artinya dalam kata bersegera itu saya menangkap adanya kedisiplinan. Disiplin untuk melakukan apa yang sudah kita pikirkan, sehingga kedisiplinan kita itu dilihat banyak orang. Kemudian ada kata berpegang. Kalau awal kita memikir, ya, kemudian melangkah, di dalam melangkah itu kita disiplin, tapi kita juga harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kemudian juga ada kata tidak lupa, tidak melupakan firman Tuhan. Dalam ayat 62 dikatakan ada kata bersyukur. Jadi kalau kata-kata ini kita pikirkan hari ini, bahkan di dalam ayat 62 itu ada kata-kata tengah malam. Tengah malam bersyukur. Bapak Ibu, saya jadi ingat ayah saya almarhum ya. Ayah saya itu mengenal Tuhan Yesus usianya 70 tahun. Mengenal Tuhan Yesus.
Dia anaknya seorang kiai dari kota Jombang. Dia mengenal Tuhan Yesus 70 tahun. Nah, setelah mengenal Tuhan Yesus, beliau itu meninggalnya usianya 92 tahun. Jadi ada 22 tahun hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya itu ingat, setiap malam ayah saya itu duduk, rumah saya itu kan besar, di dalamnya ada taman, di pinggir-pinggir itu ada kamar-kamar, ada kursi-kursi di depan kamar. Ayah saya itu keluar di kursi menghadap taman, kemudian berdoa. Karena ayah saya itu ditinggalkan ibu saya ya. Ibu saya meninggal dulu, sudah mengenal Tuhan Yesus juga sih. 17 tahun setelah ibu saya meninggal, baru ayah saya meninggal. Nah itu saya lihat setiap malam, ayah saya itu berdoa. Di dalam doanya itu saya dengar anaknya itu disebut satu-satu. Waktu itu belum ada yang menikah ya, saya masih mahasiswa. Disebut satu-satu. Nah itu dilakukan setiap malam. Waduh, sampai sekarang saya ingin meniru seperti itu. Sulit. Karena ayah saya betul-betul tengah malam, jam 1 itu. Jam 1, kadang setengah 2 itu bangun. Dan berdoa. Saya bayangkan kalau saya bisa seperti itu. Saya selalu berdoa, Tuhan beri saya kekuatan untuk dapat seperti ayah saya itu. Tengah malam bangun, berdoa, bersyukur. Wah, mungkin apa yang saya alami, ya mungkin lebih hebat dari yang saya alami sekarang ya. Tapi pasti Tuhan itu selalu merajai hati saya. Itu yang saya dapat hari ini, beberapa kata kerja, dan terakhir di ayat 62 itu bersyukur. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Kita diingatkan dan diteguhkan lagi untuk di dalam hidup ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melangkah itu adalah memikirkan. Dan tentu yang mau kita pikirkan itu adalah firman. Jadi itulah hal-hal yang harusnya memang kita lakukan. Jangan melangkah sebelum berpikir dulu. Nah, terlepas apapun foto karakter kita, yang pasti pikir, renung baik-baik, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, terus melangkah dengan disiplin, dengan tetap berpegang apa yang kita renungkan tadi itu firman Tuhan, sehingga kita tidak melupakan firman dan kita dapat terus bersyukur dalam segala keadaan. Jadi itu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan bagi kita pagi hari ini. Jadi berpikir dulu, baru bertindak. Dan berpikirnya tentu apa kata Tuhan. Karena yang seperti saya katakan tadi sekali lagi, dalam hidup ini setiap hari minimal kita harus membuat keputusan itu 500 keputusan. 50 keputusan strategis, 200 keputusan teknis, 250 keputusan praktis. Nah, bahkan secara khusus ketika mengambil keputusan-keputusan strategis, nah itu perlu dipikirkan, perlu tanya sama Tuhan, perlu renungkan apakah ini berkenan sama Tuhan, sesuai dengan firman atau enggak, dan baru kita melangkah membuat keputusan. Dan saya percaya sekali lagi seperti apa yang Ibu Riana alami, ketika kita mengambil keputusan untuk tidak kompromi tapi tetap berkomitmen berpegang teguh pada firman, Tuhan pasti akan sertai langkah kita, Tuhan akan tolong langkah kita. Ya, sebuah teladan yang bagus juga yang disampaikan oleh Ibu Mirianti tadi. Tapi tentu kalau kita yang anak-anak muda, tengah malam sudah tidur. Tapi kalau orang-orang tua yang usia 70 tahun ke atas, yang mungkin memang jam 10, jam 8 mereka sudah tidur, jam 1 malam mereka sudah terbangun, nggak bisa tidur lagi. Memang beberapa orang tua yang saya tahu seperti itu. Tapi hebatnya, kalau bagi yang nanti mengalami usia tua itu,
waktu tengah malam terbangun, jangan galau, jangan risau. Karena sebagian besar orang tua yang cerita, iya Pak, saya susah tidur Pak, kalau udah malam nggak bisa tidur. Nah dia galau. Ya saya cuma selalu ngomong, ya udah doain anak, mantu, cucu. Karena mereka nggak tahu mau ngapain tengah malam ya. Yang lain pada tidur Bapak Ibu. Mau nonton TV sebentar juga bosen, mau baca Alkitab apalagi katanya. Jadi galau sepanjang malam. Nah, saya berharap nggak seperti itu nanti kalau kita masuk di masa-masa itu. Kita sih belum ya. Nah, mungkin kalau saya ya mungkin nanti 20-30 tahun lagi baru ngalami masa-masa itu. Karena kan memang yang saya tahu ini karena ada dokter di sini, jadi saya juga ngeri-ngeri sedap mau ngomong. Tapi yang saya tahu orang semakin tua itu jam tidurnya semakin berkurang memang. Makanya itu tadi kalau nggak bisa tidur ya doalah, nyembah Tuhan, datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, doain anak mantu dan cucu, jangan galau. Ini banyak orang-orang tua tengah malam nggak bisa tidur galau, kadang bikin rusuh rumah tangganya, bangunin anak, bangunin cucu, minta ini minta itu. Nah tapi saya percaya kita nggak akan seperti itu, amin. Kita akan menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk datang terus bersama dengan Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu, apalagi yang didapat dari... Ya Pak, saya Pak. Saya dapatkan tentang mengutamakan Tuhan itu di Matius 22 ayat 36-38 Pak. Saya bacakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama yang pertama. Jadi memang Tuhan juga memerintahkan kita supaya kita tetap untuk mengasihikan Tuhan. Jadi di mana kita untuk menomorsatukan Tuhan itu adalah memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan dan mendahulukan Tuhan, Pak. Jadi bagaimana kita bisa menomorsatukan Tuhan? Itu seperti Ibu Riana tadi menceritakan tentang dia memberikan waktu 30 menit sebelum melakukan aktivitas apa yang mau dikerjakan. Jadi dia memberikan waktu kepada Tuhan. Jadi supaya kita bisa menomorsatukan Tuhan, yaitu kita bisa memberikan waktu. Yang kedua, kita bisa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini kita bersama-sama beribadah. Kita memberikan menomorsatukan Tuhan melalui ibadah. Dan seperti Pak Heri mengatakan, keputusan dan tindakan. Jadi keputusan apa yang mau kita ambil supaya kita tetap menomorsatukan Tuhan gitu loh Pak. Dan yang terakhir yaitu memuliakan Tuhan dalam segala hal dengan cara seperti Ibu Riana mengatakan ya ayat terakhirnya selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Hengki. Ya, jadi itu rangkuman kesimpulan apa yang disampaikan oleh Ibu Riana, Ibu Mirianti, dan Hengki teguhkan. Ya memang kita harus mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan saya percaya sekali lagi ketika hal itu yang kita lakukan dalam hidup kita, maka percayalah penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu yuk terus kita lakukan. Oke Pak Martin. Ya, hanya mau menyaksikan aja karena saya sangat diberkati ya dengan tindakan Ibu Dr. Riana tadi ketika dia menghadapi seorang preman atau pers, jawabannya itu tidak berlamba-lamba tapi dia segera. Dan saya hubungkan dengan sebuah kejadian dalam keluarga saya beberapa tahun yang lalu. Ini tentang paman, artinya saudara daripada mama saya, dua-duanya. Yang satu pendeta, yang satu adalah petani biasa. Tapi saya tidak tahu entah kejadian apa, kenapa di antara paman saya ini bermusuhan gitu. Nah, permusuhan mereka ini bertahun-tahun itu tidak bisa berdamai. Dan sehingga
ketika kami anak-anaknya punya kegiatan yang namanya pesta dan tidak bisa bertemu kedua paman ini. Padahal ini pendeta satu dan yang satu petani gitu loh. Ya kami hubungi nanti yang pendeta, dia nggak mau. Pokoknya ada sebuah hal yang membuat dia itu sangat terluka begitu. Tapi pagi hari ini benar-benar saya diingatkan dan dikuatkan dan diberkati bahwa di ayat 60 ini pemazmur katakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Dan saya tahu ketika paman daripada paman-paman saya itu, maksudnya paman mereka meninggal, baru ada rekonsiliasi. Artinya jarak waktu yang digunakan untuk perdamaian itu harus ada orang meninggal dulu dalam keluarga itu. Sehingga terjadilah rekonsiliasi dan saya menyaksikan mata kepala saya sendiri. Wih, lama sekali rupanya peperangan ini ya. Ya, dan saya sedikit menyesali karena kenapa? Paman saya yang pendeta ini beberapa tahun sebelumnya juga saya dibujuk-bujuk supaya bersatu itu nggak mau. Dan ini kan sedang menunda berpegang kepada perintah. Jadi yang membuat saya diberkati itu iya ya. Artinya ada hal-hal yang selama ini kita perlambat, sementara kita sudah tahu kebenaran firman Allah, tapi kita perlambat untuk melakukannya dengan cara ada banyak alasan yang kita buat dalam hati kita. Di sini dia katakan aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Ketika saya melihat kejadian di pihak keluarga saya pada waktu itu, iya, saya diberkati pada pagi hari ini. Artinya ada hal-hal yang tidak perlu didebatkan. Kalau memang kita sudah mau mengasihinya, mengampuninya, kenapa kita tahan lagi? Kenapa kita katakan kan itu bukan saya gitu. Itu bukan kesalahan saya. Jadi bersegera saja. Jangan berlama-lama, jangan ada mau dulu menjemput keluarga baru ada penyesalan, lalu baru ada rekonsiliasi begitu. Dan ini ya sangat diberkati sekali ya. Apalagi perjumpaan dengan preman dengan persukan bisa saja sebenarnya juga mungkin Ibu Dr. Riana menggunakan sebuah jurus karena dia juga adalah seorang kepala dinas kesehatan. Tapi justru ada sebuah sikap di mana ada sebuah pendekatan yang membuat itu caranya sangat cepat sekali. Dan sehingga Tuhan bekerjalah di sana. Nah, jadi ya ada hal-hal yang mungkin selama ini terlalu lama kita tunda-tunda, sementara Tuhan suruh kita mengampuni, mengasihi, lalu sudahlah, relakanlah, tapi kita terus tahan gitu loh. Jadi itulah yang saya dapatkan pada pagi hari ini, supaya momen beberapa tahun yang lalu itu kematian ini baru ada kejadian, itu jangan sampai terjadi juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin itu saja Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Martin ya. Jadi kita diingatkan lagi, jangan berlambat-lambat untuk membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Ya. Makin lambat kita membuat keputusan untuk taat kepada firman Tuhan, saya mau katakan, semakin lamalah engkau mengalami kesesakan. Bayangin musuhan bertahun-tahun, apa nggak sesak kalau lihat wajah dia. Betul. Jadi yuk, apapun yang kita hadapi, bersegeralah untuk membuat keputusan, dan keputusan itu karena kita memikirkan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, selamat datang bagi beberapa teman yang baru bergabung pagi hari ini. Ada Yuna, ada Ruth Mesra, ada Hepdi. Oke, selamat bergabung ya teman-teman. Leni juga Pak. Ya. Leni. Ada Leni juga ya. Ada Celeni temannya Meli ya. Selamat bergabung. Dan kami berharap terus sama-sama dengan kami setia mengawali setiap hari kita, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, menikmati kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan akan menuntun hidup kita di sepanjang hari yang baru. Oke, kita akan berdoa. Saya serahkan kepada Hengki. Tadi Natalia izin live karena dia mungkin sudah sampai di pelabuhan. Tadi Ibu Yanti juga udah izin live walaupun masih ada nanti jam 6 karena akan cek darah lagi ya. Kita doakan juga Ibu Yanti. Oke, silakan Heng.
Engki. Ya, Silakan Pak sebelum Yosi. mulai kita doa, Iya. ini saya mau ingatkan kita bahasa-bahasa kita yang ada di WA maupun di Facebook. Ya, saat ini kan kondisi kita memang saat kurang kondusif ini sejak Makassar ya. Tapi maksud saya WA kita ini kan itu tersalin ya, atau apa ya namanya? Inskripsi. WA kita ini kan banyak ada disimpan ya, terkopi gitu loh. Kedua juga bahasa kita di medsos harus kita jaga-jaga, jangan sampai kita terbakar oleh emosi gitu loh, bahasa kita. Sekian. Oke, terima kasih Pak Santo atas informasinya. Ya Pak Yosi, silakan Pak. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang maha baik, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami sharingkan, supaya kami tetap merenungkan cita-citamu setiap hari, dan kami tidak berlama-lama untuk melakukan apa yang sudah kami dapatkan dari firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa bersepakat pada pagi hari ini. Kami berdoa khususnya untuk saudara kami, saudara Buyung, Christian yang saat ini telah bergumul di dalam pekerjaannya. Kami mau bersyukur Tuhan kalau Tuhan juga boleh memberikan pekerjaan dalam bidang pertambangan, dalam bidang transportasi. Kami berdoa Bapa supaya setiap pengharapannya itu hanya ditujukan kepada Engkau ya Bapa. Biar Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupan Buyung ya Bapa. Saat ini kalau dia bekerja, dia juga boleh menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaannya. Bapak, kami teringat juga untuk saudara kami, saudari Fidar Laya yang saat ini dalam pergumulannya di dalam menyusun skripsi. Kami berdoa Bapak dalam setiap apa yang dia lakukan, mulai dari pengumpulan data, harus konsultasi dengan dosen pembimbing, Tuhan tetap ada di tengah-tengahnya ya Bapak. Biar Tuhan yang selalu menuntun hidupnya, kami berdoa juga supaya apa yang dia cari di pengumpulan data, Tuhan melancarkan segala sesuatunya. Demikian juga Bapak untuk dosen pembimbing, Tuhan tetap bangun hubungan yang baik dia dengan dosen pembimbing agar apapun yang dia persiapkan itu boleh berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bapak, kami berdoa juga bersepakat untuk Bapak Simon yang saat ini bergumul dengan sakit penyakitnya. Bapak, kami percaya bahwa kesembuhan itu berasal daripada Engkau. Engkau tetap teguhkan, kuatkan, supaya Pak Simon tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk Ibu Simon yang saat ini juga mendampingi Pak Simon. Tuhan tetap teguhkan, Tuhan tetap pelihara hatinya supaya tetap boleh mendampingi Pak Simon. Berkati juga setiap usaha-usaha medis yang sudah dilakukan dari obat-obatan, Tuhan berkati. Dan kami percaya bahwa sumber kesehatan, sumber kesembuhan itu hanya berasal daripada Engkau. Bapa di surga, kami berteringat untuk saudara kami, saudara Albert juga yang saat ini mengalami gejala stroke. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kami berdoa supaya setiap hari ada pemulihan, Engkau perbaiki sistem sarafnya yang ada ya Bapa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau. Bapa, kami juga teringat untuk rencana pembangunan di Kirana. Kami berdoa Bapak kalau saat ini sudah terbentuk tim, kami juga sudah mulai membuat rencana-rencana untuk membuat sebuah tempat ibadah. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan tetap menyatukan hati, menyatukan visi kerajaan Tuhan. Kami berdoa supaya setiap yang ada di dalam panitia Tuhan urapi. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang merendah, supaya apa yang sudah direncanakan mereka boleh terima, dan mereka tidak berlambat-lambat lagi, tetapi segera untuk memulai rencana merealisasikannya ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap tim yang ada di sana, yang sudah menyediakan waktu, menyediakan dana, supaya Tuhan tetap berkati hidup mereka. Bapak, kami berdoa juga teringat untuk saudara kami, saudari Juna yang saat ini bergumul dengan imannya. Kalau dia bergumul, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
supaya ia boleh menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menerima dirinya untuk dibaptis. Kami percaya Roh Kudus yang sudah ada di dalam hatinya boleh bekerja untuk lebih meneguhkan dan menguatkannya, Bapak. Bapak, kami teringat juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini bergumul untuk keamanan, ya Bapak. Kalau kami boleh mendengar beberapa minggu ini terjadi ledakan di gereja, terjadi juga ledakan di Bontang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati pemimpin yang ada di negara kami, mulai dari Kapolri, pihak keamanan, siapapun yang terlibat di dalamnya, ya Bapak. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa kami ini, ya Bapak. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk negara yang berjuang dengan COVID-19, yang terus melakukan vaksin, biar semuanya boleh berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan kami berdoa untuk kami masing-masing juga untuk menyiapkan diri kami siap untuk divaksin, kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya, ya Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk ekonomi dari negara kami. Kalau kami mendengar banyak terjadi resesi di mana-mana, tetapi kami percaya bangsa kami dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada di negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, sampai ke tingkat yang paling rendah. Kami mau menyerahkan, ya Bapak, masa depan bangsa kami ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat saudari kami Esther Jelita supaya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan beserta dengan saudari kami Esther. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Yanti yang cek darah pada hari ini, biarlah semua hasilnya kembali menjadi normal dan baik, ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat keluarga Pak Heri yang ada di Palembang, yaitu Pak Dermawan yang terpapar COVID. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan dan memulihkan keadaan Pak Dermawan. Dan begitu juga Bapak Kaicun yang kadar gulanya drop. Biarlah semuanya kembali normal dan kembali menjadi baik, ya Tuhan. Semua keadaan Bapak berkati kesehatannya supaya Pak Kaicun kembali sehat dan kembali beraktivitas. Bapak di surga, kami juga berdoa buat Ibu RC yang saat ini lambungnya sedang bermasalah. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan menolong, bahkan menyembuhkan lambungnya sehingga kembali bekerja dengan normal. Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Xiaoying, jemaat Tionghoa yang terpapar COVID. Biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang beserta dengan Ibu Xiang Yu sehingga keadaannya kembali normal, dan bahkan ketika dicek lagi swab Tuhan itu hasilnya menjadi positif. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang akan menolong, bahkan Tuhan yang ikut menyembuhkan keadaan Ibu Xiang Wei. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa juga untuk saudara Trisman dan Fidar, untuk masa pengenalan mereka, kiranya Tuhan Allah yang berkarya di dalam hubungan mereka, sehingga apapun yang menjadi kendala, apapun jadi proses dalam hubungan mereka, mereka boleh memiliki hikmat Tuhan, mereka boleh memiliki respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas mereka berdua, dan mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Dan kita berdoa dari Bapak Martin Sihura, kita berdoa untuk Bapak Meti Gea, yang saat ini sedang sakit, suhu badannya sangat panas. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Bapak Meti Gea akan disembuhkan. Amin. Biarlah segala obat yang dia minum, dokter yang menanganinya, yang Allah sendiri yang berkarya memberikan kesembuhan, kesehatan buat Bapak Meti Gea. Kita berdoa juga untuk Bapak Simon untuk peresmian assignment yang pada tanggal 5, 7, dan 9 dan akan membuka peresmian cabang di Bayung Lincir, Muara Bulian, dan Sungai Rengas. Kiranya Allah sendiri yang memberkati setiap cabang-cabang ini. Saat peresmian Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan Yesus memberikan
keamanan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati apapun yang dikerjakan oleh Pak Simon. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus perlancar sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Kita berdoa juga untuk Lia yang dalam perjalanannya menuju ke Bangka, kiranya Allah yang memberkati sepanjang perjalanannya, boleh tiba di Bangka dengan selamat, dengan sukacita Allah saat dia bertemu dengan orang tuanya, mamanya, dan saudara-saudaranya di sana. Terima kasih, kita bersama-sama membaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Dr. Ramli tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memperoleh kasih karunia dan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk renungan dan sharing firman-Mu pada hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan. Biarlah saat-saat kami memikirkan jalan-jalan hidup kami, persoalan membelit kami boleh tetap merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu tidak kami lupakan Tuhan. Dan kami boleh terus memberi waktu untuk kami boleh bersyukur Tuhan, untuk memikirkan hukum-hukum-Mu yang adil, dan kami tidak lagi berlambat-lambat untuk taat kepada perintah-perintah-Mu, tapi kami segera untuk taat. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami percaya kehendak-Mu jadi di bumi, di dalam hidup kami, Tuhan, sebagaimana kehendak-Mu sudah terjadi di surga. Kami menerima jawaban-jawaban doa kami. Tidak lupa kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kami. Dan kami percaya hidup kami pada hari ini boleh berkemenangan. Biar kami terus koram deo merenungkan dan memikirkan Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Walaupun besok masih ada ya. Besok Jumat Agung. Jumat Agung. Bagaimana?